أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. Shadaqallahul azim. Dan apapun infak yang kamu berikan atau nadar yang kamu janjikan, maka sungguh Allah mengetahuinya. Dan bagi orang dolim tidak ada seorang penolong pun. Jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu, dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 270 sampai 271. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, dan Dialah yang Maha Agung. An Sufyan ats-Tsauri radhiyallahu anhu, kullu ma'siyatin an syahwatin fa innahu yurja ghufranuha, kullu ma'siyatin an kibrin fa innahu la yurja ghufranuha, li'anna ma'siyata iblisa kana asluha minal kibri, fazallatu sayyidina Adama kana asluha minasyahwati. Sufyan ats-Tsauri radhiyallahu anhu berkata, setiap maksiat yang timbul karena dorongan nafsu bisa diharapkan ampunannya,
Dan setiap maksiat yang timbul karena sikap sombong tidak bisa diharapkan ampunannya. Karena kedurhakaan iblis pun sumbernya dari sikap sombong. Sedangkan kesalahan Nabi Adam alaihi salam sumbernya dari nafsu. Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Naudzubillah summa naudzubillah. Bisa kita baca taubatnya Nabi Adam alaihi salam beserta istrinya di surat Al-A'raf ayat 23. Dan juga propaganda setan, ulahnya setan, ulahnya iblis saat menggoda anak cucu Adam, ya, dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, supaya anak cucu Adam ini tersesat, di surat Al-A'raf ayat 17. Dan juga di surat 38 namanya surat Shad, mulai dari ayat 71 sampai ayat 83. Allah Subhanahu wa taala akan melindungi anak cucu Nabi Adam alaihi salam yang senantiasa beriman dengan kokoh, kemudian dia menambah ilmunya, jadi ilmunya itu bermanfaat, ilmunya nafi, kemudian dia tetap beramal solih dengan ikhlas dan istiqomah. Maka di ayat 83, ya, suratnya surat Shad, surat 38 dibalik menjadi 83, jadi ingatannya mudah. Allah menyampaikan illa ibadaka minhumul mukhlasin. Jadi orang-orang yang ikhlas, orang-orang yang mukhlis akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat dia bertemu dengan iblis, ya. Jadi itu tentang kisah-kisah, ya, Nabi Adam alaihi salam dan juga kisah-kisah tentang iblis. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim siratal anbiya'i wal mursalin. Allahumma khtim lana bil islam, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil ihsan, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Wa na'udzubika min su'il khatimah, wa na'udzubika minal kafirin, wa na'udzubika minad dzalimin, wa na'udzubika minal fasikin, wa na'udzubika minal munafikin, wa na'udzubika minal musyrikin. Amin ya rabbal alamin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bi'aunillah bi'idnillah biridhoillah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami bisa hadir kembali dari bumi Kota Baru Ndiarejo, Gresik, Jatim, Indonesia, untuk mengajak diri kita, keluarga besar kita dan umat Islam ini untuk beristiqomah di dalam haqqo tilawati,
haqqa tuqatih dan haqqa jihadih. Mudah-mudahan dengan wasilah ini Allah merahmati kita semuanya, Allah mengkasih sayangi kita, Allah mengampunkan segala kesalahan-kesalahan kita dengan cara kita bertaubat dan beristighfar dan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih. Dan kita berupaya untuk senantiasa berada di jalan yang benar, jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan marilah kita berlindung dari langkah-langkah setan, yaitu perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Amin ya rabbal alamin. Kajian kita di surat Al-Baqarah 270. Nadar adalah niat kepada diri sendiri untuk berbuat suatu kebaikan. Apabila suatu maksud yang baik sudah tercapai atau selesai terlepas dari suatu hal yang tidak disenangi, misalnya seorang berkata, jika aku lulus ujian, aku akan bersedekah sekian rupiah, atau akan berpuasa sekian hari, atau bila aku sembuh dari penyakitku, maka aku akan menyumbangkan hartaku untuk perbaikan masjid misalnya. Nadar semacam ini tentu saja baik dan diperbolehkan dalam agama Islam, karena lulus dari ujian atau sembuh dari penyakit adalah merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang patut untuk disyukuri. Berpuasa, bersedekah dan menyumbangkan harta benda untuk kepentingan agama dan kesejahteraan umum adalah perbuatan yang baik dan bermanfaat. Tetapi ada pula nadar yang tidak baik, bahkan mendatangkan kerusakan, maka nadar semacam itu tentu saja tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya seorang berkata, jika nanti aku berbicara dengan saudaraku itu, maka aku harus berpuasa sekian hari. Maksudnya dia tidak akan berbaikan dengan saudaranya itu. Nadar semacam ini tidak dibenarkan dalam agama Islam. Karena walaupun berpuasa itu baik, tetapi bermusuhan dengan saudara sendiri adalah perbuatan yang tercela. Jadi lebih baik kita ini berinfak, ya, karena kalau bernadar itu, ya, kalau tidak dilaksanakan maka kita akan berdosa. Jadi lebih baik solusinya kalau kita ini mempunyai sebuah hajat, mempunyai sebuah cita-cita, kita bersedekah, kita berinfak, kemudian kita berdoa memohon kepada Allah, ya Allah, tolonglah kami dalam segala urusan kami, yaitu urusan dunia hasanah, urusan akhirat hasanah, dan waqina adzabannar. Infak dan nadar yang bagaimanapun yang kita lakukan, Allah senantiasa mengetahuinya, maka Dia akan memberikan balasan pahala atau adab. Jika barang yang diinfakkan atau dinadarkan itu adalah yang baik dan ditunaikan dengan cara yang baik pula, yaitu dengan ikhlas dan semata-mata mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Sebaliknya, apabila barang yang diinfakkan atau dinadarkan itu adalah yang buruk atau ditunaikan dengan cara-cara yang tidak baik, misalnya dengan menyebut-nyebutnya atau disertai dengan kata-kata yang menyakitkan hati,
atau dilakukan dengan riya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerimanya sebagai amal soleh dan tidak akan membalasnya dengan pahala apapun. Ya, makanya kita harus berhati-hati memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat kita berinfak, ya, pada saat kita bersedekah. Demikian pula orang-orang yang enggan menafkahkan hartanya di jalan Allah atau menafkahkannya untuk berbuat maksiat, atau dia tidak mau melaksanakan nadar yang telah diucapkannya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan adab. Pada akhir ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa orang-orang yang berbuat dolim tidak ada seorang penolong pun baginya. Ini merupakan suatu peringatan bahwa keengganan menafkahkan harta di jalan Allah, keengganan menunaikan nadar yang telah diucapkan atau melaksanakan infak dan nadar dengan cara-cara yang tidak baik, semua itu adalah perbuatan dolim. Na'udzubillah summa na'udzubillah min dalik. Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan adab. Tak seorang pun dapat melepaskan diri dari adab tersebut, meskipun dia menebusnya dengan pahala amalnya sendiri. Dalam hubungan ini Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat lain, "Malidzolimina min hamimin wala syafi'i yuta'u." Tidak ada seorang pun teman setia bagi orang-orang dolim, dan tidak ada baginya seorang penolong yang diterima pertolongannya. Al-Mu'min ayat 18. Menafkahkan harta di jalan Allah baik merupakan sedekah untuk meringankan penderitaan fakir miskin maupun infak untuk kepentingan umum negara dan agama adalah merupakan kewajiban orang-orang yang mempunyai harta benda. Sebagai anggota masyarakat, apabila dia enggan menunaikannya atau ditunaikan dengan cara-cara yang tidak wajar, maka dia sendirilah yang akan menerima akibatnya. Sebab itu adalah wajar sekali apabila Allah mengancam mereka dengan adab seperti tersebut dalam ayat di atas. Kemudian kita lanjutkan di ayat 271-nya. Dalam ayat ini Allah menyebutkan orang-orang yang memberikan sedekah terhadap fakir miskin dengan terang-terangan, terlihat atau diketahui atau didengar orang lain. Cara yang demikian adalah baik asal tidak disertai perasaan riya. Sebab menampakkan sedekah itu akan menghilangkan tuduhan bakhil terhadap dirinya, dan orang yang mendengarnya akan turut bersyukur dan mendoakannya, dan mereka akan menghormati dan meniru perbuatannya yang baik itu. Selanjutnya Allah menerangkan bahwa apabila sedekah itu diberikan dengan cara diam-diam dan tidak diketahui orang lain, maka cara yang demikian adalah lebih baik lagi. Apabila hal tersebut dilakukan untuk menghindarkan perasaan riya dalam hatinya, agar fakir miskin yang menerimanya tidak merasa rendah diri terhadap orang lain dan tidak dipandang hina dalam masyarakatnya. Sebab memberikan sedekah dengan diam-diam akan menumbuhkan keikhlasan dalam beramal bagi si pemberi. Keikhlasan adalah jiwa setiap ibadah dan amal soleh. Banyak hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, yang memuji pemberi sedekah dengan cara sembunyi ini. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, bersabda, ada 7 macam orang yang nanti akan diberi naungan oleh Allah pada hari kiamat. Ketika tidak ada naungan selain naungannya, mereka adalah imam, pemimpin yang adil, dan pemuda sejak kecilnya telah terdidik dan suka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang hatinya selalu terpaut kepada masjid, dan 2 orang yang saling mengasihi dalam menjalankan agama Allah. Mereka berkumpul dan berpisah untuk tujuan itu.
dan seorang lelaki yang diajak oleh seorang perempuan yang memiliki kedudukan yang baik dan kecantikan untuk berbuat serong, tetap dia menolak dengan mengatakan, "Aku takut kepada Allah Tuhan seluruh alam dan orang yang bersedekah serta merahasiakannya, sehingga tangan kirinya tidak tahu apa yang dikeluarkan oleh tangan kanannya, serta orang yang mengingat Allah ketika dia sendirian lalu dia menangis." Riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Imam Ahmad dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Umamah bahwa Abu Dar mengatakan, "Aku pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, ya Rasulullah, sedekah yang manakah yang paling utama?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, menjawab, sedekah secara rahasia yang diberikan kepada fakir miskin atau usaha keras dari orang yang sedang kekurangan. Riwayat Ahmad bin Ibnu Abi Hatim, Allah akan menutupi dan menghapuskan sebagian dari kesalahan yang pernah dilakukan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya dengan cara yang baik sesuai dengan sedekah yang diberikannya, di samping pahala yang akan diterimanya kelak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memperingatkan bahwa Dia senantiasa mengetahui apa saja yang diperbuat hamba-hambanya serta niat yang mendorongnya untuk berbuat. Semua itu akan dibalas sesuai dengan amal dan niatnya itu. Makanya marilah kita belajar yang namanya ikhlas ya, surat Al-Baqarah ayat 207 sampai 208. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal-amal kita dan mudah-mudahan Allah membimbing hati-hati kita menjadi hati-hati yang ikhlas dan mukhlis. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahlilana wa tasbihana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tamim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadim min khalqika faminka wahdaka la syarika laka falakal hamdu walakas syukru. Ya Allah, nikmat apapun yang kuperoleh dan diperoleh seseorang di antara makhlukmu adalah darimu yang esa dan tidak bersekutu, maka bagimu segala puji dan syukur. Ya Rabbi lakal hamdu kama yambaghi li jalali wajhika wa adimi sultanika. Ya Rabb, bagimu segala puji seagung kemuliaan wajahmu dan kebesaran kekuasaanmu. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Aku telah ridho Allah sebagai Rabbku dan Islam sebagai agamaku dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasulku. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Maha suci Allah dengan segala puji baginya, sebanyak bilangan ciptaannya dan keridhoannya, dan sebesar bobot arasnya dan sebanyak tinta kalimatnya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.